Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik channel ini dan selamat datang di keluarga Agassi. Jadi ini saya recordingnya malam. De Alin sudah tidur. Terus kan karena memang De Alin itu tidurnya nggak bisa diam, jadinya saat ini sedang ada papanya juga dijagain sama papanya. Nah, di video ini saya akan unboxing sama first impression sebuah produk. Seperti yang teman-teman lihat di atas ya, di judul. Kalau ini tuh gendongan. Gendongan lagi. Cuman ini adalah gendongan pertama yang saya unboxing di YouTube. Sebelumnya saya sudah pernah unboxing gendongan juga, tapi di Instagram. Teman-teman bisa lihat ke Instagram pribadi saya, Pepita_YW. Jadi memang belum ada akun pribadi keluarga Agassi, baru YouTube-nya aja. Jadi saya lebih sering share tentang hobi dan hal-hal lain, konten-konten lain itu di Instagram. Buat teman-teman yang tertarik boleh follow Instagram saya di sini ya, yang ini. Oke, cus aja. Ini adalah produk gendongan baru, lokal ya, Indonesia punya. Karena sejauh ini dan sepengalaman saya, meskipun pengalaman saya sedikit gitu ya, produk-produk lokal itu bagus-bagus banget, beneran gak kalah sama produk luar. Jadi makin bangga gitu karena produk dalam negerinya itu emang berkualitas, gak sesembarangan itu gitu. Dan ini memang sudah sesuai standarnya. Sudah banyak juga BWC atau baby wearing consultant ya yang mereview, ngetes. Jadi memang gak asal bikin aja, banyak permintaan datang gitu, bikin sesuai antusiasme pasar dan dijual dengan harga murah. Yang penting modelnya oke, harga murah, kekinian enggak. Tapi gendongan ini tuh juga sudah aman banget gitu insya Allah ya, karena memang sudah banyak BWC yang mereview. Yuk kita langsung unboxing aja. Sebenarnya ini udah datang dari 2 hari yang lalu, cuman saya masih nunggu datangnya tools buat biar bisa unboxing ini malam-malam gitu. Soalnya kalau malam tuh dia seperti ini kualitasnya tuh. Emang lebih nyaman sih ya, jadi nggak ada tampilan di kacamata. Cuman berasa gimana nggak sih kalau dinyalain gini? Ini yang kuning, ini aja. Terus kecilin, lebih jelas nggak sih? Deh. Nah ini tuh gendongan ini sama brandnya dengan jaket saya. Ini tuh jaket gendong. Tuh. Ada hoodie-nya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada klaim retur. Nah, jadi udah kosong semua ya. Ini saya sebutkan apa-apa saja yang saya dapatkan. Yang pertama itu tas nikah. Di depan belakangnya ada keterangan tentang produk. Terus ada silika gel yang bikin gendongannya tidak lembab gitu. Jadi kelembaban tuh diserap sama silika gel. Oh iya, saya belum kasih tahu ini tuh gendongan Nana Baby Carrier. Oke. Nah, pertama saya dapat surat. Di sini dijelaskan fitur-fitur maksimanya. Ini tuh adalah produk terbaru dari Nana Baby Carrier ya. Jadi kan Nana Baby Carrier itu ada berbagai macam gendongan. Yang terkenal banget tuh ada Maxima sama Optima. Gendongan-gendongan lainnya juga ada seperti ring sling, woven wrap, terus ada Simpelina gitu. Nah ini tuh Maximanya yang adjustable setahu saya, SSC-nya.
Ada Maxima sama Optima. Nah, ini Maxima ini adalah Maxima tipe terbaru juga yang sudah di-upgrade. Ini adalah Maxima Extra Soft. Jadi bener-bener lembut gitu ya. Nah, ini digunakan usia 0 bulan sampai 2 tahun. Soalnya ya, sepengalaman saya, SSC itu meski klaimnya bisa digunakan dari 0 bulan sampai sekian tahun, tapi banyak SSC yang kurang pas digunakan oleh baby yang newborn banget gitu. Jadi mulai enak dipakainya tuh, mantep dipakainya tuh ketika baby udah 2 bulanan. Nah, sedangkan ini Maxima ini klaimnya bisa langsung dipakai oleh baby newborn. Mungkin karena bahannya halus dan settingannya juga bisa yang terkecil banget gitu ya. Soalnya beneran deh, bahkan SSC import aja meskipun klaimnya bisa dari newborn, banyak WWC yang bilang lebih pas dipakai itu ketika bayi udah sebulan 2 bulan. Jadi pas bayi masih usia 0 bulan itu rata-rata pakainya ya ring sling, open wrap, baby wrap, terus stretchy wrap. Itu kan yang lebih seringnya pakai itu gitu. Jarang yang pakai SSC plek ketiplek setelah lahir gitu. Nah, sedangkan Maxima Extra Soft ini bisa langsung digunakan dari newborn. Terus yang kedua itu syarat penggunaannya juga, yaitu minimal BB-nya itu 3 kilo. 3 kilo sampai 20 kilo dengan tinggi 50 cm sampai 100 cm. Jadi memang ada syarat penggunaan ya. Kalau Alin pas lahir itu beratnya 3,4 kilo dan tingginya tuh 54 atau 56 gitu. Pokoknya di atas 50 cm. Jadi sebenarnya udah bisa dipakai. Cuma saat ini kan usianya udah 1 tahun dan memang lumayan tinggi juga gitu. Terus bahannya kombinasi dari kain katun yang sudah berstandar Oikotex 100 dan soft polyester. Jadi ini memang udah sesuai standar banget dan aman insya Allah buat bayi. Nah, sesuai untuk orang tua dengan lingkar pinggang mulai dari 60 sampai 130 cm. Suka banget banyak yang nanya, Bun, BB aku 80 kilo, cocoknya pakai gendongan apa ya? Bun, BB aku 100 kilo, cocoknya pakai gendongan apa ya? Atau Bun, BB aku 35 kilo, cocoknya pakai gendongan apa ya? Nah, sebenarnya kalau buat SSC ya, yang berpengaruh itu bukan BB-nya, tapi lingkar pinggang si penggendongnya. Meskipun BB-nya sama, misalkan sama-sama 100 kilo gitu ya, tapi kan tingginya beda. Meskipun tingginya pun sama gitu, tapi kan struktur tubuhnya beda. Ada yang bikin berat di tulang, ada yang bikin berat di lemak gitu. Jadi meskipun TB sama BB-nya sama, lingkar pinggang biasanya suka berbeda. Jadi yang diukur itu, yang jadi patokan sepengetahuan saya bukan BB si penggendong, tapi lingkar pinggang si penggendong. Nah, ini saya kan di atas 70 kilo ya beratnya. Insya Allah sih selama ini kan saya juga pakai produk-produknya Nana. Selama ini semuanya muat di saya. Terakhir timbang saya 76 gitu ya, tapi itu nggak tahu beberapa bulan kapan. Jadi kayaknya aman sih buat yang bebek berapa gitu, yang jumbo-jumbo cabi-cabi. Tinggal diukur aja ya lingkar pinggangnya. Sekali lagi dari 60 sampai 130 cm. Tuh hampir semeter setengah. Segini kan semeter setengah, berarti sekitar segini tuh. Segini ya. Segini. Gede. Terus posisi menggendong yang support Maxima Extra Soft ini ada 2. Gendong depan hadap ibu atau front facing in, sama gendong belakang atau back carry. Gendong belakangnya juga hadap punggung ya, bukan gendong belakang hadap luar. Nanti salah penggunaan lagi. Nah, keunggulan dari Maxima edisi sebelumnya, kainnya tuh lebih lembut banget dari Maxima sebelumnya, terutama di bagian waist pad. Ini kayak ikat pinggangnya ya, dan leg padding pada bagian seat panel. Jadi nanti di bagian paha si bayi itu kan ada leg paddingnya. Jadi kayak busa buat menopang paha si bayi. Nah, di sini tuh klaimnya lebih lembut. Jadi sangat gentle gitu buat bayi, apalagi buat bayi newborn. Wah, dipikirin banget ya. Ini ke-upgrade-annya bener-bener lebih fokus buat bayi newborn sih yang saya tangkap gitu ya. Jadi memang klaimnya tuh bener-bener bisa langsung dipakai tuh, artinya betul. Terus fitur-fiturnya tuh, motifnya tuh ternyata full. Kalau Maxima atau Optima ya lupa, itu kan ada yang nggak full gitu ya. Kalau ini full, semuanya bermotif, full motif. Hoodie-nya
seperti biasa bisa lepas pasang, dilengkapi dengan zipper lock yang bisa digunakan untuk menyimpan keperluan seperti masker, HP, hand sanitizer di waistband kalau nggak salah ya. Nah ini zipper locknya, gede ya, ini gede banget. Ini dompet saya juga muat. Gede. Terus dilengkapi dengan FPA, jadi penggendong dapat dengan mudah mengatur gendongan dari bagian depan. FPA tuh di sini ya, Perfective Adjuster. Jadi yang di sini buat body panel. Di bagian waistbandnya dilengkapi dengan pengatur lebar body panel. Jadi ada settingan juga di waistbandnya buat mengatur besar kecilnya body panel sesuai dengan bukaan kaki si bayi. Alaminya ya. Jadi biar nggak overspread gitu. Extra elastic safety band. Jadi ini udah elastik ya, udah nyoi banget kayak karet, juga ekstra dong. Jadi ini extra elastic safety band di semua buckle yang membuat pemakai merasa lebih safety saat menggendong bayi. Webbing elastic roll di setiap ujung tali webbing untuk menggulung tali agar lebih ringkas dan rapi. Bisa dipakai sambil menyusui kapanpun dan dimanapun. Mudah dipakai, desain ergonomis dan fashionable. Dapat digunakan bergantian untuk penggendong dengan postur tubuh berbeda. Motifnya unisex. Nah ini nih, kadang ya kalau ibunya gitu ya, emaknya tuh seneng banget motif yang girly. Kebetulan anaknya juga perempuan. Nah kadang suka ada bapak-bapak yang merasa keberatan menggendong dengan gendongan yang motifnya girly, misal warna pink deh. Nah ini tuh semua motif Maxima Extra Soft ini motifnya dan warnanya unisex ya. Unisex itu berarti bisa dipakai oleh penggendong perempuan atau penggendong laki-laki, dan bisa juga dipakai oleh bayi perempuan atau bayi laki-laki. Jadi ini bisa diturunin kalau misalkan ini dialin kan perempuannya, saya hamil lagi, terus anaknya tuh cowok, ini tetap bisa dipakai dong sama adiknya dialin. Ini juga bisa dipakai oleh saya, bisa dipakai oleh suami saya gitu kan. Jadi ini udah fashionable. Terus motifnya lucu, ini tuh serigala, anak serigala. Nah ini tuh daun maple, ini daun maple ya. Jadi suasana tuh bener-bener musim gugur. Lucu banget gak sih? Meskipun di Indonesia nggak ada musim gugur ya, adanya musim hujan sama musim kemarau sama musim corona. Nah terus di Maxima sebelumnya shoulder pad menggunakan bakal lepas pasang, dan Maxima Extra Soft ini menggunakan RTB karena lebih mudah disetting sesuai kenyamanan. Value buy-nya lebih hemat karena gendongan ini bisa dipakai dari 0 hari setelah bayi brojol plek tanpa perlu menunggu lagi. Direkomendasikan untuk ibu setelah melahirkan guna mengembalikan posisi otot dan tulang belakang ke posisi semula. Jadi memang kalau pakai gendongan tuh postur tubuh kita tuh nggak gini gitu, tapi jadi gini loh. Bagus untuk memperbaiki postur juga ini gendongan. Produk lokal. Dengan memakai produk lokal, maka parents menjadi pahlawan penggerak perekonomian bangsa dan ikut memakmurkan pekerja lokal. Jadi dengan membeli produk Maxima ini, kita itu sudah membantu mensupport perekonomian bangsa ini. Karena beneran sih ini nggak kalah kualitasnya sama produk luar, bener deh, saya jujur ya, nggak melebih-lebihkan. Karena bener gendongan lokal kita ini yang sudah terstandarisasi ya, maksudnya yang sudah sesuai dengan rekomendasi BWC. Gendongan lokal kita ini super bener, nggak bohong. Nah ini, oke, next ya, ini gendongannya, kelihatan? Nanti tuh gini, lucu banget. Saya sengaja pilih yang ini karena ini tuh menurut saya sih 3 motif terbarunya tuh kan yang warna biru panda, terus ada dinosaurus stero ya dinosaurus lah ya yang warnanya ada pinknya gitu ya, lupa. Ada panda warna biru, ada dinosaurus, sama ini ada serigala warna coklat. Semuanya sebenarnya lucu banget. Cuman kan saya mempertimbangkan gendongan warna apa ya yang belum saya punya gitu. Biar matching sama baju juga. Ya udah ini aja. Soalnya saya belum pernah punya gendongan warna coklat sama warna oranye. Ini
PFA-nya, perfect fit adjusternya di sini tuh. Kelihatan nggak? Ini bisa ditarik menyesuaikan ya. Kalau si babynya tinggi, mentokin aja. Kalau si babynya mungil, ini ditarik sampai mentok juga. Oh, ini buckle belakangnya agak beda dari buckle yang lain. Nah, di sini tuh ada cara cucinya ya ibu-ibu. Kadang masih banyak yang bingung gimana cara cuci gendongan. Di sini ada cara cucinya. Seperti biasa ini buckle-nya tebal banget. Perlu tenaga. Ada tagnya dong. Ada tagnya, jarang banget ada gendongan yang ada tagnya. Seingat saya Optima saya sebelumnya nggak ada tagnya ya. Apa ini inovasi baru ya ada tagnya? Ada tag, ada barcode. Nah terus seperti biasa, Nana itu labelnya tuh biasanya suka di pinggir. Kayak Optima juga di pinggir. Ini Maximanya juga di pinggir. Dan setahu saya tulisannya berubah jadi warna pink. Kelihatan nggak ya? Ini Maximanya warna pink, sedangkan logonya tetap warna hitam. Setelah sebelumnya tuh kalau nggak salah warna hitam ya. Cuman ini warna pink. Seperti biasa, ini adjuster di punggungnya bisa diturunin ya. Tuh. Bisa diturunin, bisa dinaikin, tergantung dengan postur tubuh kita. Saya turunin aja. Karena biasanya butuh yang agak turun. Apalagi suami saya tuh mungkin karena bahunya lebar banget ya, jadi harus mentok banget dituruninnya. Nah ini kita dapat gendongan. Kita juga dapat fitting padnya. Simpan dulu di sini. Fitting pad ini atau draw pad disimpan tuh di sini ya. Jadi kadang ada yang suka pakai di sini, katanya tuh biar bahunya nggak pegel. Sebenarnya sih itu suka-suka ibunya gitu ya, mau pakai di mana juga terserah sesuai kenyamanan aja. Cuman ini purpose-nya atau alasan dibikinnya fitting pad ini buat ditaruh di sini. Biar kan kalau anak tuh kebiasaannya suka jilat-jilat gendongan, suka gigit-gigit gendongan. Nah kalau dipasangin fitting pad, jadi si anak tuh jilat-jilatnya tuh ke fitting padnya. Jadi ketika si fitting padnya kotor, fitting pad aja yang dicuci, gendongannya nggak usah. Ini fitting padnya polos. Nah lihat ya. Aduh, lembut banget. Ini busa dan lembut loh. Lembut banget beneran. Bentar lah, mau pegang dulu. Lembut banget ini. Kain di belakangnya juga lembut banget. Ini fitting padnya super lembut dan empuk, nyoy. Enak banget ini, empuk. Dan yang bikin saya kaget, karena setahu saya ya, Nana Maxima itu kan harganya lumayan, sekitar 400 lebih gitu ya. Nah, saya kira dengan banyaknya upgrade di Nana Maxima Extra Soft, dia tuh harganya bakal hampir menyentuh 500. Tapi ternyata yang bikin kaget, dia tuh harganya 300-an dan sekarang sedang banyak diskon. Iya, diskon. Jadi kalau include diskon, belum cashback, bisa kali di bawah 200 tuh bisa dapat. Tapi kalau tanpa cashback ya, kalau belinya nggak lewat marketplace, itu sekitar 300-an aja. Kaget. Biasanya Maxima sebelumnya atau Optima ada harga bundling, ada harga single. Kalau harga bundling itu udah include fitting pad dan itu harganya jauh lebih mahal lagi. Nah ini 300-an itu udah include fitting pad dong. Greget gak sih? Greget banget saya mah, beneran jujur. Pas saya kepo ya, maksudnya ini fitur Maxima kok upgrade gitu, harganya kira-kira berapa ya? Saya nggak nyangka harganya segitu, 300-an beneran. Ini murah keterlaluan gak sih? Mana udah dapet ini, udah dapet tas, ada claim retur. Coba lihat ini yang bakal bikin gemes lagi ya nih. Slatingnya lucu dan slatingnya tuh kuat banget.
pakai satu tangan. Dalamnya juga lembut seperti yang sudah diperkirakan. Lucu banget nggak sih? Nggak sabar pengen coba. Insya Allah besok atau lusa saya langsung coba ya, karena kita mau keluar perdana pakai Maxima. Dan ini juga mau saya cuci dulu biar bisa dipakai buat lusa kayaknya ya. Nanti saya share video di sini juga ketika saya pakai. Semoga teman-teman suka ya dengan review ini. Ini insya Allah ya, saya tuh seobjektif mungkin gitu. Meskipun ada yang brand-brand yang minta saya review, ya saya pakai dulu, biasanya pakai dulu beberapa minggu biar saya terbiasa, biar saya juga tahu di mana kekurangan dan kelebihannya. Baru setelah itu saya review. Kalau ini kan saya unboxing dan first impression gitu ya sama produknya. Jadi memang first impression itu, sekaget itu saya dengan Maxima. Selanjutnya mungkin saya bakal bikin video untuk review ya selengkap mungkin. Juga mungkin sekalian dengan cara pakainya. Sekali lagi, saya bukan BWC, saya juga bukan dokter ortopedi atau dokter spesialis anak. Saya bukan tenaga kesehatan, bukan bidan. Jadi saya ini hanyalah penikmat baby wearing yang suka menjajal berbagai macam, terutama SSC ya. Jadi memang yang saya bagikan adalah sepengalaman saya. Kalau misalkan teman-teman melihat kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan, tolong dikoreksi ya. Karena ini kan juga ditonton publik gitu. Khawatirnya kalau saya keliru ada yang mengikuti saya. Seperti itu aja sih disclaimer-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat juga. Jangan bosan-bosan ya buat terus nonton channel ini dan dukung kami buat jadi library aja juga sih. Kalau misalkan ada yang bisa diambil untuk pelajaran, alhamdulillah diambil ibrohnya. Kalau misalkan ada kekeliruan di kami mohon untuk diluruskan, dikasih tahu, saling mengkoreksi ya, namanya juga manusia. Banyak kekeliruan, banyak salahnya gitu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan, terus support kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Bagusan ini gak sih? Nah, ini warna aslinya. Warna aslinya kelihatan nggak? Lebih jelas yang mana ya? Yang ini. Dadah.